Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di Wildan Official. Sebelumnya saya ucapkan selamat Indonesia telah lolos di 16 besar Piala Asia 2023. Ya, akhirnya Indonesia yang kita tunggu-tunggu dan kita selalu doakan Indonesia akhirnya berhasil melaju ke 16 besar setelah kemarin malam ya. Dua kemungkinan laga yang menentukan Indonesia itu salah satunya tercipta di mana kemarin Bahrain ya justru dia tidak kalah melawan Jordania, malah bisa menang tipis dengan skor 1-0 ya. Kemudian akhirnya Bahrain di klasemen justru menempati peringkat pertama itu kan, dan peringkat terbaik peringkat tiganya ada Jordania, di mana Jordania sudah pasti karena memiliki 3 poin dan juga surplus 4 poin apa 4 poin dengan surplus 3 gol ya. Harapan terakhir ada di laga Oman versus Kyrgyzstan, di mana ya match ini sangat-sangat ditunggu ya oleh jutaan warga Indonesia dan juga termasuk pemainnya. Artinya ya kita tidak tahu hasil ini karena di atas kertas harusnya Oman bisa menang, bahkan Oman sudah bisa mencetak gol di awal-awal kan. Kemudian ya kita tidak tahu, kita tidak sangka-sangka ada seseorang namanya Kajol, di mana dia adalah pemain Kyrgyzstan ya. Di menit ke-80 dia mencetak gol balasan dan menyamakan skor menjadi 1-1 ya. Sebenarnya kita semua prediksi itu ya seri, tapi di atas kertas harusnya Oman menang. Dan kita yakin hanya dengan Jordan Bahrain, malah Jordan bermain mata mungkin ya. Asumsi saya tuh dia tuh menguasai bola, menguasai pertandingan, tapi tidak pengen mencetak gol itu loh. Itu ya saya sangat sayangkan dengan decision making yang dimiliki oleh pemain-pemain Jordania. Ya terlepas dari jika mereka menang melawan Bahrain, mereka bisa juara grup kan harusnya. Tapi ya itu tidak dia mungkin sedikit avoid itu ya, atau menghindari itu. Tapi justru Kyrgyzstan yang tidak membawa beban apa-apa dan Oman yang memang harus hidup mati menang, justru Kyrgyzstan bisa mengimbangi Oman ya dengan skor 1-1 dan officially Indonesia ya qualify to the next round 16. Indonesia lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya ya sepanjang sejarah perhelatan Piala Asia. Artinya di Piala Asia kali ini Indonesia ya sudah melakukan yang terbaik ya, sudah berusaha dan sudah sudah mempersiapkan yang terbaik. Bahkan TC dilakukan sejak bulan Desember terakhir ya, Desember awal itu menandakan bahwa Indonesia serius ya untuk menatap perhelatan Piala Asia ini. Terlepas dari pemain-pemain yang baru bergabung dan lain-lain, tapi Indonesia secara permainan, secara hasil ya not bad, tidak mengecewakan untuk kita sebagai fans sepak bola Indonesia ya. Kalah melawan Irak, menang melawan Vietnam, kalah melawan Jepang dengan skor identik sama dengan ketika kita melawan Irak, kita bisa mengimbangi gitu loh. Irak Jepang ini memang susah, udah di atas kertas sudah susah gitu, kita hanya realistis. Bahkan Vietnam pun juga susah sebenarnya, kita selalu kalah melawan Vietnam. Tapi ya anyway, bagaimanapun caranya Indonesia bisa menang melawan Vietnam itu sangat krusial. Ternyata bisa melawan Vietnam dapat 3 poin terlepas dari surplus golnya min 3 kalau nggak salah. Jadi saya lihat di posisi klasemen Indonesia menempati peringkat keempat, peringkat 3 terbaik. Artinya slot terakhir di peringkat 3 terbaik yang lolos 16 besar itu didapatkan oleh Indonesia. Di bawah Indonesia ada Oman dengan 2 poin dan juga China dengan 2 poin. Ya, Indonesia berarti satu-satunya tim yang dengan 3 poin lolos. Ini sepertinya dejavu seperti 2019 ketika Vietnam itu ya. Vietnam bisa melaju ke 16 besar dengan hanya meraih 3 poin. Ya ini penting untuk mental kita, untuk pride kita ya sebagai warga Indonesia. Ya ini sangat dibutuhkan ya. Terima kasih sekali lagi kepada pemain-pemain timnas, semua ofisial, semua yang sudah berjuang ya di ASEAN Cup 2023 ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan dan dimudahkan jalannya ya oleh Yang Maha Kuasa. Jadi
kita hanya selalu berharap untuk Indonesia bisa tampil lepas ya, untuk tampil maksimal. Ini diberikan kesempatan lagi untuk show ya, bagaimana Indonesia berkembang ya. Kita akan tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia ya, terlepas dari bagaimanapun kita lolos ke 16 besar, tapi Indonesia deserve untuk lolos ke 16 besar dan melaju ke perempat final. Amin. Nah, itu harapan kita sekarang ya. Jadi terlepas dari itu, dari sisi historis ya, kita coba flashback. Indonesia memang selama perhelatan Asia tidak pernah lolos ke fase knockout ya, artinya dia selalu mentok di basic group. Bahkan ada Piala Asia edisi yang mana selalu kalah, tidak berapa poin. Atau di 2007 edisi terakhir dia mendapat 3 poin ya ketika melawan Bahrain, tapi tidak cukup untuk lolos. Atau pada saat itu udah ada format seperti ini belum, saya tidak tahu. Kemudian di edisi sebelumnya juga ada maksudnya ada poin yang didapatkan seri ataupun kalah, tapi itu tidak cukup lah. Kali ini sama, kita pun juga dapat 3 poin, tapi lakinya ya kita juga sudah bekerja keras dan Allah memberikan hasil yang maksimal untuk kita, artinya lolos ke 16 besar dalam sejarah ya. Mau bagaimanapun caranya, whatever how it is ya, menurut saya Indonesia dengan usaha yang sudah dilakukan ya bisa deserve untuk lolos ke 16 besar gitu kan. Artinya ya ini harus menjadi boost bagi pemain ya untuk terus menatap laga selanjutnya yang mana akan melawan akan melawan Australia di babak 16 besar. Kalau nggak salah jadwalnya hari Minggu. Nanti kita buat review lagi ya, ya. Indonesia lawan Australia ya, semoga Indonesia bisa memberikan perlawanan dan harus main lepas, karena terlepas dari kita sudah berada di 16 besar ini, kita masih gak percaya, kita masih shock ya. Tunjukkan main lepas saja, gak usah ada pakai, apapun bisa terjadi ya, karena ini adalah satu babak final atau best of one gitu, jadi apapun bisa terjadi. Misalnya 0-0 Indonesia menang penalti, siapa tahu gitu ya. Anyway, selamat ya, timnas Indonesia lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah ya. Dengan ini ya, kita sebagai penikmat pecinta sepak bola, kita bangga, kita senang, dan kita sangat-sangat antusias dan semua perjuangan yang sudah dilakukan oleh penggawa timnas Indonesia. Dan satu lagi terakhir, saya juga ingin sedikit menyoroti masalah Sintayong ya, yang mana dikabarkan juga tidak akan diperpanjang kontraknya. Bahkan ada beberapa orang di dalam PSSI juga ingin bahasanya sudah mulai kardusnya sudah muncul nih. Dia mempertanyakan trofi, dia mempertanyakan cara mempertanyakan progres yang stagnan. Artinya dia yang mengomentari masalah hasil gitu ya. Tapi ya oke lah, pasti di PSSI pun ada orang-orang yang nggak paham bola ya. Tapi menurut saya memang saya sebenarnya 50-50. Artinya STI bisa aja diganti gitu loh, dengan pelatih yang lebih hebat. Nah kemudian besok kualitas pemain akan lebih hebat lagi setelah kedatangan pemain keturunan gitu. Tapi itu tidak menjamin gitu loh, chemistry, tidak menjamin pelatih yang baru bisa adaptasi, tidak. Nah ini yang saya takutkan. Kalau mungkin bisa aja diganti STI dan lebih bagus bisa, cuma banyak resiko yang ada gitu loh, yang akan muncul gitu loh. Yaitu tadi faktor-faktor non teknis seperti adaptasi, cara budaya, kultur, cocok gak pelatihnya, atau mungkin taktikal, pemain bisa mengerti enggak. Nah itu butuh waktu lagi. Sedangkan sekarang kalian lihat di video yang sudah ditampilkan di depan ya, timnas Indonesia segitu akrabnya dengan Coach Shin ya, segitu warmnya dengan Coach Shin, bisa ngeblend satu. Padahal ya Coach Shin banyak faktor non teknis yang Coach Shin tidak mampu, belum bisa bahasa Indonesia, dan juga itu masih kekurangannya. Tapi ya somehow ada penerjemahnya gitu. Tapi ya itu tadi. Jadi menurut saya tidak ada alasan untuk meng-fire Coach Shin atau memecat Coach Shin. Artinya kontrak memang harus diperpanjang karena memang janji PSSI
salah satu dari kedua timnas di ASEAN Cup U23 dan senior, ketika ada satu yang lolos ke babak 16 besar, maka Sintayong diperpanjang hingga 2027. Bahkan kalau menurut saya ya sampai Indonesia bisa tampil di Piala Dunia lah, at least gitu loh. Itu sih menurut saya, daripada sampai Indonesia juara Piala AFF lah, AFF nanti mengikuti santai aja, nggak gitu loh. So nanti AFF yang nggak resmi FIFA ya, itu tadi pemain-pemain kita yang di lokal yang bisa digunakan, dimanfaatkan akan mendapat impact ya dari bermain dengan pemain-pemain keturunan gitu, dapat pengalaman, dapat jam terbang gitu loh ya. Coach Shin menurut saya deserve untuk diperpanjang, tidak ada alasan ya. Maka ya kalau ada yang masih bilang stay out ya is okay lah, itu pendapat kalian, tapi please ya jangan melihat timnas Indonesia dengan raihan trofi. Itu sih poinnya. Menurut saya progres bermain, progres chemistry bermain, progres yang faktor-faktor non teknis itu loh. Main-main timnas pada akur, pada nggak berantem, kondusif ya, kekeluargaannya kuat, itu yang harus dilihat. Terus progresnya juga ya, secara permainan, secara filosofi ya, itu semua itu yang harus dilatih dari pelatih. Nggak boleh kita menilai dari segi trofi itu bonus. Ketika misalkan kita sudah waktunya untuk mendapatkan trofi dan hokinya kita di situ, lucknya kita dapat, ya kita akan juara ya, itu akan menunggu. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi terakhir, selamat Indonesia bisa melaju ke 16 besar ya. Saya turut senang, bangga, dan antusias untuk terus mengikuti seberapa jauh Indonesia melaju di Piala Asia. Besok kita akan membuat preview melawan Australia ya. Stay tune terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga subscribe ya tentunya untuk terus mendapatkan konten-konten terbaru dari Wildan Official. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya pamit undur diri. Ciao.